Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rompolo. Hari ini saya kembali belajar membuat croissant. Kali ini saya menggunakan margarin khusus pastry sebagai bahan pelapisnya. Tapi cara membuatnya saya samakan dengan membuat croissant menggunakan lapisan butter. Bagaimana cara dan hasil akhirnya? Tonton terus videonya sampai selesai. 145 gram susu cair dingin, 30 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Tambahkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Aduk rata. Tuang larutan ragi instan ke dalam 300 gram tepung protein tinggi. Aduk rata sampai menjadi gumpalan dan tidak ada lagi tepung yang terlihat. Setelah tercampur rata, tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, pindahkan adonan ke atas meja kerja yang ditaburi tepung secukupnya. Tambahkan 25 gram butter suhu ruang. Uleni adonan sampai lembut dan kalis. Ini memakan waktu sekitar 10 menit. Saat butter belum tercampur ke dalam adonan, terlihat berantakan, tetapi nanti lama-kelamaan adonannya akan menjadi lembut dan kalis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Oke, adonan sudah kalis dan lembut. Tutup adonan menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 40 menit. Sambil menunggu, siapkan 150 gram margarin khusus pastry. Masukkan ke dalam plastik, kemudian dipipihkan. Ukurannya sekitar 15 x 11 cm. Supaya margarin pastry-nya lebih mudah merata, tusuk keempat ujung plastiknya menggunakan tusuk gigi yang bersih. Kemudian gilas kembali menggunakan rolling pin sampai rata. Kalau sudah rata seperti ini, simpan margarin pastry dalam lemari pendingin selama 20 menit. Kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya, lalu pindahkan adonan ke atas meja kerja yang ditaburi tepung secukupnya. Uleni sebentar, lalu dibulatkan. Iris menggunakan scraper tetapi tidak sampai putus. Kemudian adonan dilebarkan. Gilas adonan menggunakan rolling pin. Untuk ukuran panjang kali lebarnya dikira-kira saja, sampai adonannya nanti bisa menutupi lapisan margarin pastry yang sudah kita siapkan tadi. Bersihkan sisa tepung yang tertinggal menggunakan kuas halus. Kemudian letakkan margarin pastry yang sudah didinginkan tadi di bagian tengah. Lipat kedua sisi adonan sampai menutupi margarin pastry.
rapatkan ujungnya. Gilas adonan sampai mencapai ketebalan kira-kira 1 cm. Supaya adonan tidak lengket, taburi dengan tepung secukupnya. Kalau adonan sudah tipis seperti ini, lipat kedua ujungnya. Kemudian rapatkan masing-masing bagian tepinya. Tekan sedikit menggunakan rolling pin. Kemudian bungkus menggunakan plastic wrap dan istirahatkan dalam lemari pendingin selama 20 menit. Titik leleh margarin pastry ini memang tidak seperti butter yang mudah meleleh dalam suhu ruang, tetapi saya tetap mengistirahatkan dalam lemari pendingin untuk menjaga suhu adonan tetap stabil. Setelah 30 menit, keluarkan adonan dari dalam lemari pendingin dan gilas kembali menggunakan rolling pin untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Cara membuat croissant bermacam-macam dan cara yang saya lakukan ini memang masih jauh dari sempurna, tetapi saya suka dengan hasil akhirnya. Untuk gilasan yang kedua ini, adonan dibuat lebih tipis dan lebar dibanding sebelumnya. Sesekali boleh ditaburi dengan tepung supaya tidak lengket. Bersihkan permukaan adonan dari sisa tepung yang tertinggal menggunakan kuas halus, lalu lipat kedua ujungnya menjadi 3 bagian seperti ini. Bungkus menggunakan plastic wrap dan istirahatkan kembali dalam lemari pendingin selama 30 menit. Untuk resep-resep lainnya, teman-teman bisa pilih dari playlist Rongpuluh Kitchen. Setelah 30 menit, adonan akan ditipiskan lagi, tetapi sebelumnya saya membuat sayatan di bagian kiri dan kanannya. Sedikit saja dengan kedalaman sekitar 1 mm. Ini saya lakukan untuk mengurangi tekanan saat adonan ditipiskan menggunakan rolling pin. Sebelumnya saya pernah mencoba membuat croissant ini tanpa dimasukkan ke dalam lemari pendingin, tetapi lama-kelamaan saat adonan ditipiskan, margarin pastry-nya sedikit meleleh dan hasil akhirnya kurang berongga. Lipat kedua sisi adonan, kemudian tipiskan lagi. Ini adalah lipatan yang terakhir. Bagian ujung adonan yang melengkung sengaja tidak saya buang, adonan tetap saya lipat. Rapikan ujungnya, kemudian tutup lagi menggunakan plastic wrap dan istirahatkan dalam lemari pendingin selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan croissant siap untuk dibentuk. Tekan-tekan adonan secara perlahan. Adonan akan ditipiskan lagi sampai mencapai ketebalan sekitar 5 mm sampai 6 mm. Saya membuat croissant ini dengan peralatan seadanya dan bukan di ruangan yang ber-AC. Semua dikerjakan secara manual. Adonan ditipiskan di kedua sisinya, dibolak-balik supaya merata. Sesekali bisa sambil ditaburi dengan sedikit tepung. Tipiskan adonan sampai mencapai ketebalan sekitar 5 sampai 6 mm.
Oke, ini ketebalannya sudah cukup. Lebarnya sekitar 23 cm dan panjangnya 59 cm. Saya menggunakan penggaris yang pendek, jadi mengukurnya seperti ini. Selanjutnya, potong adonan berbentuk segitiga. Untuk ukurannya sesuai selera saja. Bagian pangkal adonan saya buat selebar 6 cm. Satu resep ini menghasilkan 14 buah croissant dengan ukuran yang sama dan 2 buah lainnya dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi total sebanyak 16 buah croissant. Kalau teman-teman mau ukuran croissantnya lebih besar, maka lebar pangkal adonan bisa ditambah menjadi 9 atau 10 cm. Sekarang saatnya menggulung croissant. Tarik bagian ujungnya secara perlahan memanjang, kerat bagian tengahnya, gulung ke arah ujung yang runcing secara perlahan, jangan terlalu ditekan. Letakkan bagian ujung di bagian bawah, seperti ini ya teman-teman. Menggulung adonan croissant ini tidak perlu ditekan sampai padat, supaya nanti saat dipanggang, adonannya bisa mengembang dengan baik. Pastikan bagian ujungnya selalu berada di bawah, supaya gulungannya tidak mudah terlepas saat adonan mengembang atau saat adonan dipanggang. Setelah semua adonan selesai digulung, letakkan di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper. Beri jarak secukupnya karena nanti croissant ini akan mengembang. Tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk bahan olesannya, saya menggunakan campuran 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan susu cair. Aduk rata. Oles croissant menggunakan bahan olesan. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama 17 sampai 18 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Teman-teman bisa juga pakai timer dapur supaya tidak kebablasan saat memanggang. Oke, ini dia hasilnya. Croissant sudah matang. Oles bagian atasnya dengan butter yang sudah dicairkan supaya croissantnya lebih glowing. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasilnya. Lapisannya ini terlihat. Bagian bawahnya matang merata, bagian luarnya renyah banget, dan bagian dalamnya lembut ya teman-teman. Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba membuat croissant? Kalau ya, jangan pantang menyerah ya. Dan ini bagian dalamnya. Kita coba potong. Nah, berongga ya teman-teman, dan lapisannya juga kelihatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangan karena saya juga masih belajar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Bye-bye.